Selamat pagi rekan-rekan semua, selamat pagi di Morning Briefing tanggal 30 Desember 2014. Pak Yudi, pergerakan market nampaknya untuk di dolar indeks masih tetap sama dalam keadaan bullish, sementara di oil, komoditi andalan kita yang cukup menarik untuk diikuti pada bulan terakhir ini juga terjadi koreksi yang cukup baik. Terlihat juga di yen tetap melemah, mengikuti pergerakan dolar yen yang semakin menguat sehingga yen melemah. Kemudian di dolar Swiss stagnasi terjadi di beberapa time frame kecil. Untuk lebih lengkapnya silakan Pak Yudi untuk disampaikan materi morning briefingnya. Baik, selamat pagi Medan, selamat pagi Bandung. Kembali lagi dengan saya Yudi yang menemani online briefing untuk Selasa 30 Desember 2014. Seperti yang telah disampaikan di awal oleh Bapak Dwi bahwa market kelihatannya cenderung bergerak satu arah ya, tapi coba kita pelan-pelan untuk membahasnya pagi hari ini. Sesuai dengan yang kita ketahui untuk data fundamental skor untuk minggu ini, ada beberapa item penting di sini. Yang pertama consumer confidence ya, kemudian unemployment claims, dan di sini ada manufacturing PMI. Dimana kalau kita perhatikan data dari beberapa item yang high impact tersebut adalah data forecast ada di 88,7, ini meningkat menjadi 94,6. Kelihatan bagus sekali buat kondisi perekonomian Amerika. Kemudian unemployment claims juga di sini kalau kita perhatikan memang meningkat tapi tidak signifikan, 280 menjadi 287. Ini sedikit sekali selisihnya yang juga kalau kita mau lihat tidak begitu jelek ya, karena peningkatannya tidak terlalu signifikan, range-nya masih terbatas. Kemudian jika kita perhatikan lagi di sini ada Chicago PMI, datanya juga merosot sedikit. Kemudian ada peningkatan di pending home sales month per month. Di sini dari minus menjadi plus, ini positif. Kemudian crude oil, ini data belum terforecasting, belum terperkirakan, tapi kita coba lihat nanti untuk hari Rabu. Kemudian untuk Jumat nanti ada manufacturing PMI, ini datanya juga kelihatan tidak begitu bagus ya, 58,7 menjadi 57,6 untuk data perkiraan. Nah, tentunya data yang mix ini juga tidak kalah penting untuk kita perhatikan memprediksi pergerakan harga untuk 1 minggu ke depan. Kemudian jika kita perhatikan lagi dari pola-pola yang terbentuk, beberapa hari yang lalu juga telah dibahas ya, bahkan sama Pak Dwi sendiri juga telah dibahas, forecasting untuk pergerakan mata uang indeks dolar ini kelihatan masih strong, dimana jika kita perhatikan dari kondisi bullish yang terjadi, teman-teman bisa lihat di depan. Ini juga mungkin bisa untuk jadi panduan kita bersama ya. Data yang kita perhatikan di area ini cenderung dalam kondisi flat dari kenaikan yang terbentuk. Kemudian di sini break high, dan sekali lagi di level sekarang 89.54, dan low-nya yang kita ukur di sini 87.58. Ini data juga kelihatan flat juga, sama seperti yang lalu dari kenaikannya. Dan kalau kita perhatikan untuk sekarang cenderung sama pergerakannya dari kondisi yang terbreak di area ini. Ini tentunya juga menjadi clue buat kita melihat pergerakan pasar yang kemungkinan besar jika kita ukur dengan Fibonacci dari titik swing yang terjadi 89.54 ke low yang terbentuk di sini ya, low terdekat
kurang lebih di 87,58. Ini masih ada angka Fibonacci di 161,8, kurang lebih di 90,73 masih menjadi targetan untuk kenaikan mata uang di indeks dolar ini. Ini juga jadi satu perhatian buat teman-teman traders atau buat kita semua tentunya untuk lebih jeli melihat pergerakan pasar. Karena dengan memperhatikan client dolar ini, kita juga cenderung bisa melihat pergerakan mata uang yang ditradingkan terhadap indeks dolar. Kita lanjut. Kemudian kita beralih ke zona Uni Eropa. Di sini kalau kita perhatikan dari data fundamental yang terbentuk untuk 1 minggu ke depan, dimana kalau kita perhatikan dari fundamental yang terjadi akhir ini, Yunani bergejolak karena pemilihan presiden di Yunani itu sendiri yang mengakibatkan setidaknya mata uang euro juga kalau kita perhatikan nantinya terus dalam kondisi penurunan. Tidak kalah pentingnya di sini ada data walaupun medium impact, tapi ini juga perlu kita perhatikan teman-teman untuk 1 minggu ke depan. Di sini ada beberapa item yang menjadi acuan kita untuk melihat pergerakan euro di 1 minggu ke depan. Di sini kalau kita perhatikan dari hari Selasa ada Spanish Flash CPI. Kemudian di sini ada Italian 10-year ya untuk bond auction di Italia. Dan ini kelihatannya lebih cenderung data muncul dari Italia dan Spanyol. Jika kita perhatikan dari kondisi skornya, ini kelihatan bercampur ya. Minus 0,4% menjadi minus 0,7%, kelihatan melemah. Kemudian ada peningkatan di 2,5% menjadi 2,6%. Kemudian dari manufacturing PMI di Italia dan di Spanyol, kalau kita perhatikan ini 54,7 menjadi 54,9, adanya peningkatan walaupun 0,2%. Dan 49,0 di sini 49,6 untuk data forecast yang meningkat setidaknya 0,6% juga kalau kita hitung tetap dalam kondisi yang bagus. Namun jika kita sandingkan lagi secara global, semuanya ini kelihatan masih bercampur antara data yang in-fact-nya buruk dengan yang bagus. Namun kalau kita perhatikan sendiri dari pergerakan pasar, ini masih tetap kita ambil seperti di beberapa minggu yang lalu ya. Kelihatan kita masih punya level low 1.2043 ini cenderung kelihatan terlihat. Kenapa terlihat? Kelihatan dari pola candlestick yang terus menjauhi level low di beberapa bulan yang lalu, membentuk level low baru, dan candlestick belum menunjukkan untuk pola reversal yang begitu tajam karena cenderung pasar meminati harga di bawah harga low di area 1.23 atau 1.2300 ya, 1.2300 mungkin ini masih menjadi patokan kita untuk melihat pergerakan harga apakah cenderung dalam kondisi yang berbalik dari low sekarang menuju high kembali. Namun jika sekali lagi kita perhatikan dari kondisi pattern yang terjadi, peminat pasar masih bermain-main di bawah low psikologis, artinya 1.20439 di euro masih cenderung kelihatan. Diukur dengan Fibonacci tentunya dari low yang terbentuk ke high correction di sini ya.
1.2043 masih kelihatan. Short masih menjadi andalan untuk posisi yang diambil di mata uang euro. Tentunya backup dengan money management yang jelas dari kondisi trading kita. Next, ini dari Inggris. Manufacturing PMI hari Jumat akan dirilis 53.5 menjadi 53.7, meningkat tidak begitu drastis ya, 0,2%. Tapi walaupun begitu, data-data yang lain juga kelihatan menunjukkan efek yang positif. Nah, ini adalah pergerakan di MetaTrader kita, Monex Trader, di mana jika kita melihat dari beberapa bulan yang lalu, mata uang untuk Inggris ini cenderung bergerak dalam range yang sempit ya. Ketika dia menyentuh low di level kurang lebih di areal 1.5540-an, bergerak kembali menuju 1.5781, range-nya tetap dalam kondisi yang sama, 1.5530 atau 40-an, membalikkan kondisi lagi, sekali lagi dari kondisi low sekarang ke angka tertingginya kembali 1.5781, dan sekarang harga cenderung kembali menguji pada area low yang sebelumnya pernah teruji. Namun perlu diperhatikan kembali untuk pola penurunan yang terjadi ya di mata uang Inggris ini. Ini kalau kita perhatikan harga sekarang berada pada level low yang kita perhatikan di angka 1.5530-an. Dan cenderung belum menunjukkan pola reversal yang cukup kuat untuk membalikkan keadaan kembali. Nah, dengan begitu kita tinggal memperhatikan pola yang terbentuk, artinya ada satu titik low di satu candlestick ini yang jadi perhatian kita kembali untuk melihat apakah harga masih cukup kuat untuk datang atau lebih lemah lagi di angka 1.5390. Nah, kalau kita sandingkan kembali untuk hari Jumat nanti, manufacturing PMI untuk di Inggris kelihatannya agak sedikit menguat. Ini mungkin yang masih mengganjal pergerakan euro akan datang ke 1.5390. Namun cenderung tren kuat masih dalam kondisi downtrend. Untuk Jepang, ini kelihatannya sudah mulai bereaksi ya. Kemarin jika kita perhatikan lagi dari kondisi fundamental, pemerintah Jepang mengumumkan paket stimulus fiskal senilai 3.5 triliun yen ya, atau senilai 29 miliar dolar pada tanggal 27 Desember. Artinya jika stimulus diluncurkan, ini akan tentunya semakin membuat yen banyak beredar di masyarakat. Ya, umumnya pada kajian ini semakin banyak uang beredar tentunya bukan semakin baik untuk Jepang sendiri. Artinya dengan kondisi yang kita perhatikan untuk saat sekarang ini, yen kemungkinan besar coba untuk bereaksi kembali menuju titik pelemahan terbesar ya, atau menuju titik pelemahan yang sebelumnya pernah terbentuk di areal 121.90-an. Nah, ini kita ambil di 4 jam teman-teman. Dimana kalau kita perhatikan kemarin setelah kenaikan yang cukup tajam sampai di angka 121.900, nih turun kembali ke areal 115. Pada titik ini harga bergejolak kembali di areal 115 ini, dan market cenderung
membuat pola yang cukup fantastis ya, karena kenaikan kembali terjadi setelah diiringi penurunan, dan harga sekarang hampir lagi kembali ke posisi top, ke posisi puncak yang pernah terjadi sebelumnya. Di 4 jam market kelihatan sangat jelas sekali, pola yang terbentuk juga dalam kondisi flat ya. Artinya di sini juga kita tinggal memperhatikan apakah market sesuai dengan kondisi data fundamental ataukah bergejolak berbalik. Ada angka yang kita perhatikan di sini 120.840 sebagai titik high yang terjadi di beberapa hari terakhir, dan 120.134 sebagai titik low yang terbentuk di Jepang. Nah, tentunya dengan memanfaatkan pola breakout ini bisa kita perhatikan apakah market lebih cenderung untuk bereaksi lebih lemah kembali setelah break dari kondisi high di sini, atau sebaliknya. Ini akan jadi patokan kita untuk teman-teman. Namun jika kita ingin memanfaatkan pola ini sebagai pengambilan posisi yang jangka pendek ya, artinya intraday yang mungkin hari ini ambil, hari ini keluar. Sekarang harga sudah berada pada level high yang tentunya kondisi tersebut bisa dimanfaatkan untuk posisi short atau posisi sell ya. Tapi lindungi untuk posisi Anda di mana jika market sudah break dari kondisi 120.84 atau 120.840, ini kelihatan cenderung coba untuk menuju pelemahan kembali. Itu mungkin untuk yen. Dan ini untuk emas, ini kita ambil pada tanggal 22 Desember ya. 20 Desember yang lalu market masih dalam kondisi di trend line, di mana ini adalah area buy kemarin yang kita sarankan, dan area stop loss itu ada di titik low sebelumnya 1152. Dan ini yang terjadi di 4 jam. Maaf, ini di daily juga. Di emas masih harga bermain-main di area trend line. Kemudian ini untuk hari ini tanggal 30 ya. Tanggal 30 Desember. Setelah kemarin market cenderung bermain-main di area trend line dan harga up sampai menembus level kondisi candlestick yang turun tajam saat ini. Dan sekarang pun harga cenderung bermain-main di area trend line. Kemudian jika kita perhatikan kembali, ini ada satu poin penting ya. Jika kita ingin kembali masuk pasar dengan jangka pendek tentunya masih memungkinkan sekali untuk mengambil posisi long buy. Dan tentunya perhatikan juga untuk level low sebelumnya di angka 1170.20-an sebagai area stop kita. Namun jika kita teropong lagi dari 4 jam di emas, ini kelihatannya membentuk segitiga ya, triangle. Dan kondisi sekarang masih dalam kecenderungan harga bermain-main di area low. Artinya jika kita pun mengambil posisi buy untuk saat sekarang ini, lihat di time frame 4 jam masih punya target ke angka high sebelumnya di kisaran 1193. Stop loss tentunya jangan maksud saya stop loss tentunya harus Anda hitung ya untuk area low yang terbentuk di area 1178 atau 1175 untuk stop loss yang cukup pendek di sini. Nah, untuk jangka panjangnya tentunya kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Wanfu ya dari Bandung. Ini proyeksinya masih tetap dalam kondisi yang down, karena kalau di 4 jam juga kondisi memang relatif cukup membentuk
posisi yang down. Dan di sini kita punya titik acuan untuk melihat lagi apakah market akan cenderung down atau up. Tentunya kita juga masih melihat 1170 sebagai patokan kita melihat tren utama untuk penerusan pola, apakah dia akan up ataukah dia akan down. Dan tentunya di atas segitiga ini ada angka 1200 ya, untuk melihat pergerakan kuat pasar untuk up selanjutnya. Ini mungkin untuk informasi di emas. Oil, Pak Dwi juga nanti mungkin bisa memberi tambahan di oil ya. Ini daily di tanggal 19 Desember atau tanggal 19 Desember. Harga cenderung bermain-main untuk membentuk pola up. Namun masih terbatas ya, karena volume semakin kecil. Kemudian jika kita perhatikan di 4 jam, polanya membentuk ya seperti yang kita bilang, volume transaksi semakin mengecil dan membentuk pola triangle. Dan ini kondisi yang kita ambil di tanggal 24 Desember. Dan semakin menciut kondisinya, ini tentunya ada satu hal yang ditunggu ya oleh pergerakan yang mungkin membentuk pola seperti ini. Artinya 54.19 yang kita letakkan di sini dan 58.48 di sini menjadi acuan kita melihat pergerakan pasar untuk tren besar atau tren mayor ya. Dan sekarang harga break dari kondisi 54 tadi yang sudah kita gambar di sini 54.19 atau 54.20, harga kecenderungan sekarang bermain di 53 ya. Artinya kemarin kita mempunyai posisi atau kesempatan untuk mengambil posisi short di market oil. Pak Dwi, mungkin ada tambahan di oil Pak, silakan Pak. Tidak ada, oil masih tetap turun menurut saya. Pandangan bahwa maksimal pergerakan oil paling tidak ke angka $70 per barrel disebabkan ongkos produksi dari shale oil atau non-conventional oil terbaca di situ. Saya rasa tidak ada untuk oil, masih tetap sama dalam bearish trend. Silakan Pak. Bearish trend. Masih tetap kondisi bearish trend, Pak, menurut Pak Dwi ya? Iya, masih tetap. Ya, oke teman-teman, berarti masih punya level kans penting di sini untuk tentunya posisi short ya yang diambil untuk di oil. Target ya biasanya kalau triangle kita melihat range yang terbentuk ini akan jadi targetan selanjutnya untuk melihat pergerakan oil. Ini di Nikkei beberapa hari yang lalu kita ambil, harga belum capai ke areal high sebelumnya di time frame daily 18.089. Jadi patokan untuk melihat pergerakan Nikkei. Namun jika kita perhatikan sekarang ini, walaupun kemarin kita perhatikan Nikkei sempat membentuk pola high ya. Untuk hari ini Nikkei kelihatan di respon negatif ya oleh pasar. Ini jika kita perhatikan kembali ada kasus Ebola ya yang menyerang di Jepang yang setidaknya ini membuat Nikkei juga dalam kondisi terpengaruhi oleh hal tersebut. Namun yang jelasnya jika kita perhatikan sekali lagi dari kondisi candlestick yang terbentuk ini sudah mampu untuk capai atau break dari level low yang ada di 17.690-an. Tentunya 161 merupakan targetan selanjutnya, walaupun beberapa candlestick di beberapa saat yang lalu kalau kita perhatikan di sini ini sudah capai di 161.8 ribu, namun hanya ekor saja shadow. Dan sekali lagi ini ada satu candlestick kuat untuk melihat apakah harga cenderung
kembali akan melemah dalam kondisi ini ya. Break atau close candle di bawah dari titik low sebelumnya, ini juga masih menjadi acuan kita kuat melihat Nikkei bereaksi untuk menuju titik-titik 261 atau 161 selanjutnya. Berarti masih punya level untuk short di Nikkei, teman-teman. Batasi stop loss dengan jelas. Target dapat kita ukur dengan Fibonacci di 161, 261 sampai ke angka terendah di areal 423.6 di Fibonacci. Di Hang Seng ini adalah capture kita untuk untuk beberapa hari yang lalu. High yang terbentuk, kemudian market bereaksi negatif sampai membentuk pola low, berusaha naik kembali hingga sampai ke level low di sini yang berubah menjadi titik resisten di areal ini. Kemudian ini adalah untuk hari ini di Hang Seng, di mana jika kita perhatikan di pola sebelumnya ada kondisi market flat atau market membentuk pola konsolidasi di areal ini. Namun buka untuk pasar Hang Seng ini langsung gap ya, di mana kondisinya langsung menyentuh angka di 261 angka Fibonacci. Kelihatan masih cenderung dapat kita lihat angka selanjutnya di titik high yang berada di areal ini. Berarti masih punya level penting untuk masuk di pasar Hang Seng. Dan kondisi up sekarang bisa kita manfaatkan untuk eksekusi buy. Dengan melihat apakah Anda mempunyai sistem trading yang Anda miliki masing-masing, Anda boleh untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Karena cenderung kuat untuk posisi ini, Hang Seng masih up. Mungkin informasi pagi ini dari saya cukup sekian. Ada tambahan dari Pak Dwi, silakan. Tidak ada, saya simpulkan saja di beberapa pairs tren untuk dolar masih tetap sama bullish. Kemudian pound sterling terlihat juga masih dalam keadaan drop meskipun jangka menengah dalam keadaan sideways. Kemudian euro masih dalam keadaan drop diiringi dengan fundamental dari pemilu di Yunani. Kemudian transaksi minggu ini saya rasa dapat dimanfaatkan dengan transaksi jangka pendek dengan buy dan sell dengan mempergunakan indikator-indikator yang dapat dipergunakan untuk posisi pinball, contohnya dengan Bollinger atau stokastik. Karena dua indikator tersebut cukup ampuh dipergunakan dalam pasar sideways. Kemudian juga di yen terlihat dalam keadaan stagnasi. Maksimal resisten tercatat di 120.84, kemudian support tercatat di 120.13, cukup rendah. Kemudian juga untuk emas terlihat posisi 1170.29, kemudian support di 1155.71, kemudian ada support lagi di 115748. Apabila tercapai maka akan menuju ke 1155. Kemudian oil masih terlihat cukup bearish, belum ada fundamental yang masuk yang terbaca sama kita, masih tetap sama. Kemudian di Nikkei terlihat mengapresiasi dari pergerakan dolar yen sehingga terjadi kenaikan juga. Kemudian di Hang Seng untuk pasar Asia juga mengalami kenaikan melanjutkan dari gap yang terjadi pada hari kemarin. Demikianlah morning briefing kali ini. Semoga seluruh informasi dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dapat membantu para rekan-rekan marketing untuk menyampaikan pesan terhadap para calon investor maupun investor. Kemudian investor dapat mengambil informasi ini menjadi salah satu informasi yang dipergunakan untuk transaksi. Terima kasih. Morning briefing kali ini saya cukupkan sampai di sekian. Selamat pagi.